Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatidzah, para jamaah semuanya, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini merupakan suatu tanda suratan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bahagia rasanya di pagi hari ini Allah kembali memberikan kita kesempatan, di mana dari sekian banyak hamba Allah di muka bumi ini, kita yang diizinkan sampai detik ini masih bisa menghirup udara segar. Ada orang-orang yang mungkin terdekat dengan kita, ada tetangga kita, ada orang tua kita, bahkan ada orang yang mungkin bulan kemarin masih bersama kita duduk di majelis ini. Tapi hari ini mereka sudah menghadap Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan yang wafat mendahului kita, orang tua kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita dimuliakan oleh Allah. Dijadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, ayah bunda, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kajian kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Duhai Allah, berikan kami di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang terus mengalir pahalanya kalaupun diri kami sudah wafat. Wa rizqan wasi'a, duhai Allah berikan kami di pagi hari ini dan hari-hari ke depan rezeki yang luas, rezeki yang halal. Kami berlindung kepadamu dari rezeki yang haram. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, jadikan setiap amal soleh kami, salat kami, puasa kami, majlis ta'lim kami, semuanya Engkau terima menjadi pemberat timbangan amal kami di sisimu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Duhai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yahsya. Kami berlindung di majelis ini dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la tuqbal. Kami berlindung kepadamu dari setiap amalan yang tidak Engkau terima. Kami berlindung kepadamu dari niatan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, rahimakumullah. Hari ini insyaallah tema kita akan kita hadirkan, sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana Nabi mencintai kita semuanya. Kenapa ini penting kita angkat? Untuk mengingatkan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekarang kita bertepatan di bulan Rabiul Awal. Dan kita sedang tidak berbicara tentang peringatan Maulid. Karena banyak orang yang nanya, Ustadz boleh tidak nggak merayakan Maulid? Bagi saya, Anda yang ingin merayakan silahkan. Anda yang tidak merayakan juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tanamkan dalam hati kita. Pastikan cinta itu terus tumbuh dalam diri kita ini. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tanyakan ini? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat misalnya peristiwa hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Suatu perjalanan yang spektakuler dalam panggung sejarah Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan dalam rangka heling-heling, jalan-jalan seperti kita menikmati indahnya alam. Tapi Nabi diusir, Nabi dimusuhi, Nabi dipersekusi. Hingga akhirnya Nabi memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Salah satu contoh kecintaan Abu Bakar kepada baginda Nabi di perjalanan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesaat Abu Bakar ada di belakang Nabi. Sesaat Abu Bakar ada di depan Nabi. Sesaat ada di samping kanan Nabi. Tidak lama pindah ke samping kiri Nabi. Sampai Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau sesaat ada di depanku, ada di belakangku, ada di samping kananku? Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ketika aku ada di belakangmu, aku membayangkan musuh itu sedang mengintaimu dari belakang. Dan aku tidak ingin kalau mereka mencelakakanmu. Biar aku dulu yang celaka. Ketika aku berada di depan, aku membayangkan musuh itu sedang menyerangmu dari depan. Dan aku tidak ingin kalau mereka menyakitimu, wahai Rasulullah. Begitulah kecintaan para sahabat itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para sahabat, Allah pun demikian. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengarkan 5 kali dalam sehari semalam. Azan di masjid-masjid, di musola-musola. Dikumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama satu-satu nama makhluk yang ada di dunia ini hanyalah nama baginda Nabi yang disandingkan oleh Allah dengan namanya. Bahkan kalau kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nih yang katakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, apa yang Allah perbuat sebagai tanda cintanya kepada Nabi? Yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah kepada makhluknya itu rahmat, kasih sayang. Solawat kita kepada Nabi itu doa, ad-doa. Solawat Allah kepada Nabi itu rahmat, kasih sayang. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu
duhai anda yang mengaku beriman kepada Nabi, sallu, ayo bersolawat, kata Allah. Ayo bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah saja mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah khaliquna, Allah itu pencipta kita, zat penguasa, pemilik, penentu kehidupan kita. Dia sangat mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanyakan kepada kita, adakah cinta itu kepada dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ditanya, sudahkah kita mencintai baginda Nabi? Maka kalau kita boleh jawab, belum ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Sampai detik ini kami masih cinta terhadap dunia kami ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Hanya sekedar membaca solawat saja keluh lisan kami ya Rasulullah. Ini yang saya ceritakan fakta apa mitos, Pak? Fakta apa mitos? Fakta. Ada orangnya di sini. Ya, yang hanya sekedar baca solawat saja susah disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tergerak untuk membaca solawat. Allah saja pencipta langit dan bumi, mencintai Nabi, bersolawat kepada Nabi. Kita ini siapa? Dosa masih banyak, ibadah masih lalai, salat terkadang tidak khusyuk. Dengan apa kita mau masuk surganya Allah? Dengan amalan kita. Jangan terlalu pede. Maka jadikan Rasul itu sebagai wasilah terbaik kita untuk meraih surganya Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi? Maka pertanyaan ini tidak butuh jawaban lisan kita. Karena lisan sering berbohong. Lain di kata, lain di hati. Itulah kita. Maka ketika kita ditanya, sudahkah kita mencintai Nabi? Jangan, tidak usah dijawab dengan lisan. Marilah kita lihat tanda-tandanya. Apakah tanda ini sudah ada dalam diri kita atau tidak? Kalau tanda ini ada, insya Allah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Apa tandanya? Kita kalau mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan merasakan halawatal iman. Nikmatnya iman. Bagaimana nikmatnya iman? Ketika dia sholat, sholatnya terasa nikmat. Ada sebagian orang yang ketika sholat seakan-akan sholatnya beban. Tapi orang yang merasakan halawatal iman, manisnya iman. Ketika dia sholat, sholatnya nikmat. Sholat farduhnya selesai dikerjakan. Ditambah dengan sunnahnya. Sunnah-sunnah ba'diyah qabliyah. Sunnah-sunnah di siang hari dia tunaikan. Saking nikmatnya dia lanjutkan ke sunnah malam. Apa sunnah di malam hari? Sholat tahajud, sholat witir. Masya Allah. Kalau kita sudah merasa nikmat ibadah, itu artinya kita halawatal iman, merasakan iman. Dan itu tanda mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Ketika dia sodakoh, sodakoh pun terasa nikmat. Bukan karena pengen dibilang orang dermawan. Ketika dia puasa, puasanya pun terasa nikmat. Kalaupun secara kasat mata puasa itu enggak enak. Lapar, menahan haus dan dahaga. Tapi nikmat karena dikerjakan atas dasar iman. Ketika majelis taklimnya pun terasa nikmat. Jangan dikira mudah hadir ke majelis taklim ini, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita memutuskan untuk duduk di majelis ini, setan bawa paku segede ini. Ditusuk punggungnya sama setan. Gak enak dia duduk, nyari sandaran. Ayo siapa yang nyandar nih? Masya Allah. Sudah dapat sandaran, bawa lem. Bukan lem kertas. Lem mata.
berat sekali melek. Betul apa betul? Insya Allah tidak dengan jamaah di sini. Saya lihat ini wajah-wajahnya wajah-wajah cerah semuanya. Ini insya Allah wajah-wajah ahli surga semuanya insya Allah. Insya Allah. Majelis taklimnya pun nikmat. Karena apa? Karena hadir ke majelis taklim atas dasar iman. Mustahil kita bisa bertahan di majelis taklim kalau bukan dasar iman. Ada sebagian orang yang baru 5 menit geser pulang. Tapi nggak apa-apa Pak, masih kita apresiasi daripada nggak hadir sama sekali. Betul nggak? Ini penglihatannya nih sedang dicarikan cara oleh setan. Pikirannya lagi dicarikan cara bagaimana dia tidak fokus. Ini nih kita, jangan dibilang mudah majelis taklim ini. Setan yang menggoda orang di pinggiran jalan dengan yang menggoda di sini nih beda, Bunda. Yang goda di sini nih setan-setan yang senior semuanya, yang hebat-hebat. Gak mungkin dikasih yang ecek-ecek gitu. Karena di sini nih mental ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada tanda kita merasakan nikmat halawatal iman, nikmatnya iman, ibadah terasa nikmat, puasa terasa nikmat, majelis taklim terasa nikmat, itu artinya kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Ini kata siapa Ustadz? Ustadz ngarang ya? Enggak. Ini kata ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dengarkan dengan iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang ketika ada di dalam diri manusia, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Apa 3 perkara itu? 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya punya kedudukan tertinggi di hatinya. Sebelum dia mencintai siapapun, Allah dan Rasulnya diletakkan yang paling tinggi dalam hatinya. Punya kedudukan istimewa di hati kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau boleh jujur, kita itu kebalikannya. Yang ada di pikiran dan hati kita ini dunia. Mau tidur ingat dunia. Bangun tidur ingat dunia lagi. Nanti tiba-tiba mati. Setelah mati barulah dia kaget. Na'udzubillahi min. Jadi orang yang ada 3 hal dalam hatinya ini dia akan merasakan nikmatnya iman. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menjadi prioritas dalam hatinya, lebih dicintai daripada segalanya. Lebih dicintai daripada anak-anaknya, istri-istrinya. Maka dia akan merasakan nikmatnya iman dan itu tanda bahwa dia cinta Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang mencintai, maka dia tidak cinta kecuali karena Allah. Bapak-bapak mencintai istri bukan karena istrinya cantik, bukan. Bukan karena istrinya itu glowing, bukan. Bukan karena istrinya pengertian, tidak. Tapi suami mencintai istri karena Allah. Begitupun dengan ibu-ibu. Ibu-ibu cinta sama suami. Bukan karena ditambah uang belanjanya. Bukan karena suaminya tinggi jabatannya, banyak duitnya. Tapi ketika cinta kepada suami, cintalah karena Allah. Cinta kepada anak-anak yang menyejukkan mata kita ketika dipandang. Masya Allah, cinta bukan karena apa, tapi cinta karena Allah. Begitulah kita, orang yang beriman itu kepada baginda Nabi, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan merasakan nikmatnya iman. Yang ketiga, dia tidak berani terjerumus ke dalam dosa yang sama setelah Allah berikan hidayah.
sebagaimana dia tidak suka kalau Allah lemparkan ke dalam api neraka. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita. Allah bimbing sampai detik ini kita berada di circle yang baik. Kita dibangunkan oleh Allah, digerakkan kaki kita. Siapa yang menggerakkan ini semuanya? Allah. Bisa jadi hari ini kita masih tidur di ranjang kita. Bisa jadi detik ini kita masih berasyik-asyikan dengan keluarga kita. Tapi karena Allah dan Rasulnya menempati posisi teratas di hati kita, maka kita berangkat ke tempat ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah tanda cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita? Lalu timbul pertanyaan lagi, memangnya Rasulullah itu mencintai kita seperti apa? Ini saya sampaikan agar kita lebih yakin, lebih mengoreksi diri bahwa betul-betul cinta itu penting. Cinta kepada Nabi itu sangat penting. Seperti apakah sih Nabi itu mencintai kita? Nabi itu mencintai kita kepada umatnya itu, Pak. Kalau sudah disebutkan nama ummati, meleleh, menetes air mata Nabi membasahi pipinya. Ummati, basah pipinya itu dengan air mata. Sayang Nabi sama kita. Cinta Nabi sama kita. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman pun yang menolak dakwah Nabi, yang mengusir Nabi dari Mekah, Nabi sayang kepada mereka. Bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, dakwahnya tidak diterima oleh umatnya. Dakwahnya ditolak oleh umatnya. Apa doa Nabi Nuh? Lihat surat Nuh ayat 26-27 kalau tidak salah. 26-27. Dengarkan dengan iman. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, aku sudah berdakwah kepada mereka siang dan malam, tapi mereka menolakku. Mereka tidak mau menerima dakwah ini. Mohon jangan sisakan satu pun di antara orang kafir itu ya Allah di atas muka bumi ini. Karena kalau engkau sisakan satu di antara mereka, mereka akan beranak pinak dan mereka akan menyebarkan kesesatan di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi ayah bunda? Dikabulkan oleh Allah. Kalau begitu Nuh, disebutkan dalam surat Hud, tanggapan dari Allah kepada permintaan Nuh ini, Nabi Nuh ini. Apa kata Allah? Ayat surat Hud ayat 37. Fasna'il fulka bi'ayunina. Kalau begitu Nuh, kamu sekarang bikin kapal besar di atas bukit sana dengan pengawasanku. Bikinlah Nabi Nuh tuh, kapal besar. Bikin. Tidak ada yang selamat dari azab Allah waktu itu. Sehingga diturunkan hujan yang deras oleh Allah. Air itu menutupi permukaan bumi ini. Anak Nabi Nuh tidak mau masuk, namanya Kan'an. Nabi Nuh memanggil karena sebagai seorang ayah dia sayang sama anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku yang aku sayangi, irkam ma'ana. Ayo naik sekarang ke kapalku ini. Wala takum minal kafirin. Jangan kamu seperti orang-orang kafir yang menolak itu. Apa jawaban Kan'an? Qala, kata Kan'an dalam surat Hud ayat 42, 43. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku tidak mau ikut denganmu. Aku ingin naik ke bukit sana, aku akan selamat dari air ini. Qala la asimal yauma min amrillah. Percayalah anakku, tidak ada satupun yang selamat daripada siksa Allah hari ini. Ayo naik. Tapi ternyata Pak,
tidak ada yang selamat, semuanya dibinasakan oleh Allah sesuai dengan doanya, kecuali orang-orang yang naik ke kapal Nabi Nuh. Itulah Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim 36. Ketika melihat kaumnya menolak dakwah Nabi Ibrahim, bahkan lebih memilih para berhala sebagai sesembahan mereka. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya para berhala itu sudah banyak menyesatkan manusia ini ya Allah. Maka ya Allah, yang iman kepadaku itulah bagian dariku ya Allah. Masukkan ke dalam surga ya Allah. Adapun yang tidak beriman, silahkan terserah engkau ya Allah. Mau disiksa silahkan, mau diampuni silahkan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian gambaran Nabi Isa alaihissalam? Ketika dakwahnya ditolak oleh Bani Israel, bahkan dikejar untuk dibunuh. Dikejar Nabi Isa itu. Setelah dikejar, Nabi Isa pun selamat dan berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Isa alaihissalam? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata Nabi Isa, in tu'adzibhum, jika engkau ingin mengazab mereka yang menolakku, itu sudah sepantasnya ya Allah. Sudah sepantasnya, karena mereka itu kurang ajar. Sudah nolak aku, dikejar untuk dibunuh. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Atau kalau engkau ingin mengampuni mereka, terserah engkau ya Allah. Engkaulah Maha Rahman, Maha Hakim. Tapi ingat, doa ketiga nabi ini doanya adalah apa? Meminta agar Allah turunkan azab kepada umatnya. Bagaimana dengan baginda Nabi? Perhatikan ayah bunda. Bagaimana kecintaan Nabi itu bukan hanya kepada pengikutnya, bahkan kepada orang-orang yang tidak menerima dakwahnya. Ketika Nabi dipersekusi di Mekah, dikucilkan, diblokade sampai 2 tahun lebih, makan dedaunan, ditumbuk tuh daun, dicampur dengan air, diminum. Sehingga merasa kenyang, 2 tahun lamanya. 2 tahun lebih. Sampai diganjal tuh perut dengan batu. Saya yakin yang ada di sini nih nggak pernah mengganjal perut dengan batu karena kelaparan. Baginda Nabi diblokade. Sampai akhirnya memutuskan untuk berdakwah ke Taif dengan harapan orang Taif menyambutnya dengan kehangatan, dengan kasih sayang. Tapi ternyata setelah nyampe ke Taif, apa yang terjadi? Nabi diusir, dilempar dengan batu sampai mengucur darahnya dari keningnya. Malaikat penjaga gunung kemudian dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan izin dari Allah. Jika engkau mau, aku timpakan 2 bukit ini untuk penduduk Taif semuanya, sehingga mereka semuanya tidak tersisa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat, jangan kau lakukan itu kepada umatku. Bayangkan ayah bunda kalau kita ditawarin malaikat seperti itu. Ya. Sukardi, itu orang yang sering ganggu kamu tuh, saya cabut nyawanya hari ini. Jangan malaikat, jangan ditunda lagi maksudnya. Ya. Nabi berkata, jangan malaikat, jangan kau lakukan itu. Nabi angkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, jangan kau azab kaumku ya Allah. Jangan kau berikan siksaan kepada kaumku ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka karena mereka sesungguhnya tidak mengetahuinya. Hamba berharap ya Allah suatu saat anak cucu mereka ada yang beriman kepada hamba ya Allah. Itulah bedanya baginda Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi lainnya. Betapa cintanya Nabi itu kepada umatnya.
Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan kalau kita dengar ada percakapan Isra Mi'raj Nabi yang diabadikan dalam sholat kita. Ada yang tahu tidak apa percakapan Allah dengan Nabi ketika Isra Mi'raj? Dalam bacaan yang mana dalam sholat? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh, beli tiket sendiri. Tahiyat. Tahiyat. Terima kasih Ustaz. Tahiyat. Gimana? Perhatikan. Perhatikan. Ini percakapan Rasul dengan Allah. Ketika Nabi sudah nyampe di hadapan Allah. Berada di hadapan Allah. Nabi bersimpuh dan berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semua penghormatan, semua kebaikan, semua rahmat, semua kebaikan hanya milik Allah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai nabiku, serta salam dan salawat untukmu. Nabi sedih, ya Rabb, kok hanya aku yang selamat ya Allah? Bagaimana dengan umatku yang sedang menungguku di sana ya Allah? Allah katakan, umatmu pun begitu hai Rasulullah. Mudah-mudahan salam dan keberkahan ini terhadap umatmu juga. Maka kemudian Rasul katakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau begitu ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku, tapi untuk umatku, hamba-hambamu yang saleh. Insya Allah kita semuanya yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Itu begitu cintanya Nabi kepada kita. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti, ketika hari kebangkitan, dibangkitkan tuh setiap manusia. Dibangkitkan oleh Allah. Kita sedang tidak berbicara alam mahsyar. Setelah selesai mizan, setelah selesai ditimbangkan oleh Allah amalnya, maka semua umat Nabi 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ahli Quran masuk surga tanpa hisab. Ahli majelis ta'lim masuk Quran tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Ahli sedekah masuk surga tanpa hisab. Ahli salat malam masuk surga tanpa hisab. Setelah itu Nabi kembali sujud di hadapan Allah. Dia berkata, ya Rabb salim salim ummati ya Allah, ummati ya Allah, ummati ya Allah. Allah katakan, wa madza bi ummatika ya Muhammad? Ada apa dengan umatmu Muhammad? Bukankah umatmu sudah berbondong-bondong masuk surga? Bukankah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab? Ahli Quran masuk surga tanpa hisab? Semuanya udah masuk surga. Kata Nabi, ya Rabb, umatku yang di neraka ya Allah. Aku pengen mengeluarkan umatku yang di neraka ya Allah. Kata Allah apa? Akhrij min ummatika man kana fi qalbihi mithqala habbatin min la ilaha illallah. Kalau begitu Muhammad, keluarkan dari umatmu, cari umatmu di neraka itu yang ada di hatinya sebesar biji sawi daripada keimanan kepadaku. Cari Muhammad. Dicari oleh baginda Nabi. Dicari, dikeluarkan tuh orang-orang yang ada sebesar biji sawi di dalam hatinya keimanan. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apakah sudah selesai? Belum. Setelah dikeluarkan masuk surga, Nabi kembali sujud lagi di hadapan Allah. Allahumma ummati, 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 ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Madza bi ummatika ya Muhammad? Apalagi dengan umatmu wahai Muhammad? Bukankah tadi sudah engkau ambil dan dimasukkan ke dalam surga? Ya Rabb, kata Nabi, masih banyak di neraka ya Allah. Aku pengen mengeluarkan mereka yang lebih kecil imannya dari biji sawi itu ya Allah. Maka Allah katakan apa? Akhrij ummatika minan nar adna min adzarrah. Min mithqala dzarratin. Kalau begitu Muhammad, pergilah engkau ke neraka. Cari umatmu
yang lebih kecil imannya, lebih kecil lagi, lebih kecil daripada biji sawi. Biji sawi dibelah 3. Dicari itu oleh baginda Nabi umatnya. Yang ada iman sekecil biji sawi dibagi 3. Adna. Dicari, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Sudah selesaikah? Belum. Nabi sujud lagi di hadapan Allah. Ummati, Allahumma ummati, ya Rabb umatku ya Allah. Allah menjawab, madza bi ummatika ya Muhammad. Apalagi Muhammad? Bukankah sudah aku kabulkan? Tadi engkau minta iman sebesar biji sawi. Aku berikan 3 kali lebih kecil daripada biji sawi. Engkau sudah keluarkan dan umatmu sudah masuk surga. Ya Rob, ternyata umatku masih banyak di dalam neraka ya Allah. Aku pengen mengeluarkan mereka semua ya Allah. Aku tidak mau masuk surga ya Allah. Aku tidak merasa nikmat di surga kecuali tanpa mereka ya Allah. Kecuali dengan mereka ya Allah. Maka kata Allah apa? Akhrij min ummatika mangqala la ilaha illallah fi hayati. Kalau begitu Muhammad, pergilah ke neraka. Cari umatmu yang selama hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Saya tidak peduli sholatnya bagaimana. Saya tidak peduli ibadahnya bagaimana. Yang penting mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya. Keluarkan mereka Muhammad. Dicari oleh Nabi. Dicari itu umatnya. Dikeluarkan oleh Nabi. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dicari oleh Nabi. Sampai terakhir orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Karena itu dalam hadis yang masyhur, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, kalaupun masa lalunya kelam, dakhalal jannah, masuk surga. Termasuk yang terakhir tadi. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu dalam hati Nabi itu enggak ada kecuali cinta. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita? Suatu saat Nabi mau pergi ke masjid. Nabi kalau pergi ke masjid memakai pakaian terbaik. Pakai wewangian. Bukan asal pakai. Ya, baju sudah 3 hari enggak dicuci dipakai sholat. Buat olahraga dipakai sholat. Nabi enggak begitu. Nabi pakai, kalau subuh Nabi pakai seri 1. Kalau seri 1 itu kalau kita itu dari mulai atas sampai bawah itu baru di laundry gitu. Baru dicuci seri 1 yang terbaik. Nggak tahu nih kalau yang dari sini. Mungkin ada yang 3 hari yang lalu sudah dipakai. Nggak ganti-ganti. Ya. Bagaimana ketika Nabi mau berangkat ke masjid? Siti Aisyah radhiyallahu anha memanggil Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau hendak pergi ke masjid? Iya wahai Aisyah. Boleh enggak aku minta satu ya Rasulullah? Minta apa ya Aisyah? Nabi itu begitu lembut kepada istrinya. Nabi duduk di samping Siti Aisyah. Apa yang kau inginkan dariku wahai Aisyah? Ya Rasulullah, aku minta kepadamu sebelum kau berangkat ke masjid, doakan aku kepada Allah. Nabi kemudian berdoa, Allahumma ufirli Aisyah ma ta'akhkhara wa ma taqaddam. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosa-dosa yang sudah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Setelah didoakan, wajah Siti Aisyah itu kemerah-merahan, menandakan dia bahagia. Siti Aisyah itu orangnya cantik, putih. Kalau dia senang wajahnya kemerah-merahan. Makanya oleh Nabi dipanggil ya Humaira. Kata Nabi, atasurrina ya Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doaku ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, iya ya Rasulullah, aku ini tidak ada yang paling membuat aku senang di hari ini kecuali doa yang ini. Kata Nabi apa? Ya Aisyah, ketahuilah, wallahi innaha la du'ai li ummati li kulli salawat. Ketahuilah wahai Aisyah, demi Allah, ini doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu. Ini doa juga yang aku panjatkan untuk umatku setiap sholat. Nabi doakan kita, Allahumma ufirli ummati ma ta'akhkhara ma taqaddama.
Ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Apa dosa-dosa yang sudah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Itu doa Nabi ke Aisyah, ternyata doa Nabi kepada kita setiap beliau sholat. Allahu Akbar walillahillah. Begitulah kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya? Suatu ketika, ayah bunda yang dimuliakan Allah, Nabi ini sedang kumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi menunduk dan menangis. Apa istilahnya kalau kita itu sesenggukan ya. Tiba-tiba sesenggukan Nabi. Kaget dong, misalnya kita nih, ada tiba-tiba orang sesenggukan nih di majelis ini. Pasti kita nanya, ada apa, ada apa. Itu Nabi begitu. Tiba-tiba sesenggukan, air matanya mengalir. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, ma yubqika. Apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ashtaqtu li ikhwani. Yang membuat aku menangis, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Yang selalu ada di sampingmu, setia menemanimu, setia menemani dakwahmu, setia menemani perjuanganmu. Kata Nabi, bal antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah? Saudaramu yang membuat engkau rindu dan sampai menangis. Kata Rasulullah, humul ladzina lam yarawni wa yu'minu nabi. Mereka saudaraku yang aku rindukan itu orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku sebagaimana kalian bertemu denganku. Orang-orang yang tidak pernah duduk di majelisku sebagaimana kalian duduk bersamaku. Mereka itulah orang-orang yang jauh zamannya dariku. Tapi mereka cinta kepadaku dan beriman kepadaku. Mereka lah yang aku rindukan. Jadi kita itu punya martabat tinggi di hati Nabi. Sementara orang-orang di sekitar Nabi posisinya hanya sahabat. Sekarang ilustrasinya ayah bunda. Lebih dekat mana dengan kita? Sahabat atau saudara? Lebih dekat mana? Saudara. Bal antum ashabi, kata Nabi. Kalian ini sahabatku. Orang yang membuat aku menangis, mengucur air mata ini saking rindunya. Mereka adalah saudaraku yang tidak pernah melihatku. Tapi mereka cinta kepadaku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan itu semua adalah kita yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita ini. Bukan hanya kepada yang beriman. Justru kepada orang yang menyakiti Nabi. Nabi pun tidak pernah ada dalam hatinya itu dendam. Karena rahmat Nabi itu sangatlah tinggi, melebihi rasa bencinya. Nabi itu diusir dari Mekah. Hijrah Nabi ke Madinah. Cukup di situ kan? Tidak. Setelah hijrah ke Madinah, dikejar oleh kafir Quraisy, diperangi. Sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud. Itu karena ketidakpuasan kafir Quraisy untuk menyakiti Nabi. Ketika kemenangan ada di tangan umat Islam, Makkah ditaklukkan. Nabi kumpulkan semua orang-orang yang pernah mengusir Nabi. Semua orang-orang yang pernah nyakiti Nabi di Makkah itu. Dikumpulkan oleh Nabi. Nabi berkata, ma zannukum inni fa'ilun bikum. Wahai kafir, wahai orang-orang Makkah, yang dulu kalian menyakitiku, kalian memerangiku. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Kira-kira aku ini memberiku hukuman apa kepada kalian? Maka setiap kepala di antara kepala mereka itu berpikir, ini pasti kita dibunuh nih sama Rasul nih, sama Muhammad. Dulu kita menyerang dia, dulu kita ngusir dia. Pasti kita dibunuh nih oleh Nabi. Minimal kalau tidak dibunuh kita diusir dari Mekah. Maka kemudian semua mata tertunduk, lisan menjadi keluh, tidak bisa berkata apa-apa karena mereka yakin ingin dibunuh oleh Muhammad. Hingga akhirnya Suhail ibnu Amr berdiri. Ya Muhammad, inna fika khairan, wala na'rifu minka illa khairan. Wahai Muhammad, kami itu mengenalmu orang baik. Dan kami tidak mengenalimu kecuali kebaikan. Ini jawaban yang sangat cerdas dari Suhail bin Amr. Dia kafir. Dia sangat memusuhi Nabi. Bahkan
Suhail bin Amr ini pernah menjadi tawanan di perang Badar. Saking bencinya Umar kepada Suhail bin Amr ini, Umar ini izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh yang lain kau lepaskan. Tawanan yang lain kau lepaskan boleh. Tapi aku izin ya Rasulullah. Untuk Suhail bin Amr ini, izinkan aku untuk membunuhnya. Kata Nabi, jangan Umar. Barangkali suatu saat Suhail akan berbuat baik kepadamu. Oh kalau begitu ya Rasulullah, engkau gak mengizinkan aku membunuh dia? Izinkan aku mencopot giginya sehingga dia tidak normal lagi berbicara. Ngotot Umar saking bencinya kepada Suhail bin Amr ini. Biarkan aku copot giginya. Biar dia kalau ngomong itu kayak gimana kalau orang gak ada giginya kan kalau ngomong gak jelas. Karena Suhail bin Amr ini adalah orang yang cerdas, yang pandai bicara. Izinkan aku untuk mencopot giginya. Kata Rasulullah sambil tersenyum, jangan Umar. Barangkali dia suatu saat akan berbuat baik untukmu. Kalau dibunuh tidak diizinkan ya Rasulullah. Dicopot giginya pun tidak diizinkan. Izinkan sekali aja aku gampar dia. Saking bencinya Umar. Nabi pun tidak mengizinkan, jangan Umar. Jangan. Begitu indahnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak ada kebencian sedikit pun kepada orang yang memusuhinya. Bagaimana kemudian Nabi berkata kepada orang-orang Mekah yang sedang dikuasai oleh umat Islam pada waktu itu, Fathu Makkah. Nabi berkata apa? Nabi berkata, wa antum tulaqa. Jangan takut wahai saudaraku. Kalian hari ini adalah orang-orang yang bebas. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Silahkan kalian pergi. Serentak mereka takbir dan bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nabi itu diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus dirimu Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta ini. Suatu ketika Nabi sholat subuh. Sholat subuh itu bacaannya lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang. Bahkan sholat subuh itu dikatakan Quran al-Fajr. Itu maksudnya apa? Bacaan di sholat subuh itu lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Tapi suatu saat Nabi sholat subuh. Nabi cepat. Biasanya rukuknya lama, bacaannya lama. Nabi baca surat-surat pendek. Biasanya Nabi rukuknya lama, Nabi rukuknya tidak begitu lama. Biasanya sujudnya lama, Nabi pun cepat sujudnya. Setelah Nabi menyelesaikan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat bertanya dari belakang. Ya Rasulullah, anasita al-yaum al-fajr. Apakah engkau lupa bahwa hari ini adalah sholat fajar? Kata Rasulullah, enggak. Saya tidak lupa. Asami'tum buka is-sobi. Apakah kalian mendengar tangisan anak kecil? Itu kata Nabi. Saya mempercepat sujud, rukuk, bacaan. Karena aku mendengar tangisan bayi. Tangisan bayi. Dan saya yakin bapaknya sedang berjamaah di sini. Dia bawa anaknya ke masjid ini karena ibunya sedang sakit barangkali. Kalau saya memperlama sholat ini maka saya akan menyiksa anak kecil itu. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah. Rasul itu mendengar tangisan anak kecil, terenyuh hatinya. Saat ini kita mendengar tangisan anak-anak Gaza, anak-anak Palestina. Lewat di handphone kita. Setiap saat kita menyaksikan tangisan mereka. Ada yang hancur kepalanya, dioperasi tanpa obat bius. Kita melihat jeritan mereka, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Tapi kenapa tidak terenyuh sedikit pun? Jangankan membantu, hanya sekedar doa saja. Jarang lewat dalam lisan kita. Ini renungan bagi kita. Nabi saja sholat, mendengar tangisan anak kecil, terenyuh hatinya. Bagaimana saat ini dengan kita melihat tangisan dan rintihan orang-orang Gaza, anak-anak Gaza, yang mereka tidak dapat hak-hak sebagai anak-anak. Maka ini introspeksi yang paling mendalam untuk kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Paling tidak setiap saat panjatkan doa terbaik untuk mereka.
Panjatkan doa terbaik untuk mereka. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, setidaknya jangan tinggalkan doa. Terakhir sebelum saya tutup. Dari sekian banyak cinta yang kita miliki, ada cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Dari sekian banyak cinta yang kita miliki, ada satu cinta yang menyampaikan kita pada derajat tertinggi. Padahal amal kita tidak bisa menggapainya. Saya ulangi lagi. Ada satu cinta yang membuat kita mencapai derajat tertinggi. Padahal amal kita, sholat kita, sedekah kita tidak mampu menjangkau derajat yang tinggi itu. Apa cinta itu? Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana Ustaz? Suatu saat datang orang kampung Arab Badui kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia datang ke hadapan Nabi karena orang kampung pertanyaannya itu polos. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Maka kemudian apa jawab Nabi? "Kamu nanya tentang kiamat?" "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Wa madza a'datta laha?" Kalau kamu nanya tentang kiamat, kata Nabi, apa yang sedang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Sahabat itu tertunduk dan mengatakan, "La syai' ya Rasulullah. Aku tidak punya persiapan apapun wahai Rasulullah untuk menghadapi kiamat. Illa hubbi ilaika. Kecuali aku bermodal kecintaanmu kepadamu. Kecintaanku kepadamu wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian berkata, "Anta ma'aman ahbabta fil jannah." Engkau akan dibersamakan oleh Allah bersama yang engkau cintai nanti di surga. Cinta inilah yang bisa mencapaikan kita ke derajat yang tinggi. Padahal sholat kita, ibadah kita tidak mungkin mencapai itu semuanya. Tapi cinta kepada Nabi membuat kita mencapai derajat yang tinggi, yaitu surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar jawaban itu para sahabat kemudian bertakbir. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat senang mendengarkan jawabanmu ini." Ya Rasulullah, sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah jawaban yang sangat membahagiakanku. Sholatku tidak seperti sholatmu. Sedekahku tidak seperti sedekahmu. Jihadku tidak seperti jihadmu. Bacaan Quranku tidak seperti bacaan Quranmu. Sulit sekali rasanya untuk menggapai surga yang tinggi ya Rasulullah. Tapi dengan jawaban ini, aku bisa bersamamu dengan bermodalkan cinta kepadamu wahai Rasulullah." Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita koreksi diri kita. Sebesar apa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara mencintai Ustaz? Pelajari sirahnya. Mumpung sekarang kalau tidak sempat nih, setiap saat membaca sirah Nabi. Mumpung sekarang Maulid, ayo. Mumpung sekarang ini Rabiul Awal, baca lagi, buka lagi. Sirah Nabi dari mulai dilahirkan sampai wafat. Agar tambah kecintaan kita kepada Nabi. Hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah baginda Nabi. Sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Baca sholawat yang banyak kepada Nabi. Sebanyak-banyaknya. Terkhusus di hari Jumat. Nabi langsung jawab sholawat kita itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan amalan kita, ibadah kita yang sangat sederhana ini, yang penuh dengan kekurangan, sholat kita kadang tidak khusyuk, mudah-mudahan dengan bermodalkan cinta, Allah bersamakan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya pada pagi hari ini. Bagi jamaah Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, terima kasih. Jazakallah khair sebelumnya. Saya mau nanya ini Ustadz. Umat Islam memandang Nabi Muhammad itu beda dengan Kristen, di mana Nabi Isa seperti Tuhan. Kita menganggap Nabi Muhammad itu adalah manusia, memang harus seperti itu. Sedangkan kalau manusia itu meninggal, hanya 3 yang akan hidup, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Pertanyaan saya, tadi Nabi Muhammad berdoa untuk Aisyah, kemudian doa juga untuk umatnya. Sekarang ini Nabi sudah meninggal. Pertanyaan saya, Nabi itu kan manusia. Dan tentu apakah berlaku juga seperti yang tadi saya bicara, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Seperti kalau kita orang tua kita kalau meninggal ya udah doa orang tua sudah tidak ada terhadap anaknya, baru kita yang berbalik mendoakan orang tua. Pertanyaan saya, apakah syafaat Nabi Muhammad SAW dengan meninggalnya beliau masih berlaku pada kita sekarang ini? Doa beliau masih berlakukah yang seperti doa Aisyah dan doa untuk umatnya pada saat ini? Karena kan Nabi Muhammad itu adalah manusia, dalam arti pada saat meninggal itu hanya sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Itu bagaimana syafaatnya terhadap umat yang sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz langsung aja. Langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Bunda yang sudah bertanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait pertanyaan dari ibu-ibu tadi, bahwa apakah doa Nabi dan syafaat Nabi sepeninggalan beliau masih berlaku kepada kita, masih berjalan kepada kita. Bunda, ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia biasa. Tidak boleh kemudian kita menaikkan statusnya ke level Tuhan. Tidak boleh. Tapi manusia, Nabi Muhammad punya keistimewaan tersendiri. Kalau kita baca sholawat kepada Nabi, meskipun Nabinya sudah wafat, maka rahmatnya itu akan mengalir kepada kita. Allah yang berkata, Nabi yang berkata, Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat satu solawat kepadaku, Allah akan membalas dengan 10 solawat. Satu solawat kepada Nabi, Allah balas 10 solawat. Artinya solawat itu apa? Solawat kita kepada Nabi doa kepada Allah agar diberikan rahmat. Tapi solawat Allah kepada kita adalah kasih sayang Allah. Jadi tetap berlaku, ibarat nih misalnya gelas ini. Sudah penuh diisi dengan air, dia akan tumpah, mengalir. Sama dengan itu. Rahmat Allah terus mengalir kepada kita kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW meskipun nabinya sudah wafat. Meskipun nabinya sudah wafat. Nanti di akhirat syafaat berlaku. Nanti di akhirat kalau selama hidup di dunia tidak berlaku. Doa yang pernah Nabi ucapkan tidak berlaku lagi. Nabi ucapkan dulu waktu hidup. Tetapi Nabi ucapkan itu kepada umatnya, berarti umat sampai akhir zaman. Umat sampai akhir zaman. Sampai nanti kehancuran dunia ini sudah tidak tersisa lagi umat baginda Nabi kecuali orang-orang kafir. Jadi umat Nabi itu ada 2. Ada ummatul mustajabah, ada ummatul dakwah. Ummatul mustajabah itu umat yang menerima terhadap dakwah Nabi kalaupun tadi menerimanya tidak sempurna. Itu ummatul mustajabah. Kita nih semua nih ummatul mustajabah. Kalaupun keimanannya berlevel-level. Tapi ada ummatul dakwah, umat yang nyampe kepada dia dakwah Nabi, tapi dia tidak mau menerima dengan dakwah Nabi. Maka yang diberikan syafaat nanti oleh Nabi
sebesar apapun dosa dia, termasuk tadi kalau pernah dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia mendapatkan syafaat dikeluarkan oleh Nabi dari neraka. Jadi syafaat itu penting. Nah, jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah, jangan ragu. Kita kemudian berdoa, bersolawat kepada Rasul agar rahmat Allah itu ngalir kepada kita. Tapi kita tidak boleh meminta kepada Nabi. Ya, misalnya ada yang pergi umroh, duduk di Raudhah. Ya, katanya di Raudhah itu kan doa tempat yang sangat mustajab. Kita tidak boleh salah. Jangan minta kepada Nabi. Wahai Rasulullah, misalnya. Selamatkan aku ya Rasulullah. Enggak, mintanya sama Allah. Tapi menjadikan Nabi sebagai wasilah. Boleh menjadikan Nabi sebagai wasilah. Baca sholawat dulu. Kan adab dalam doa begitu. Dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ditutup dengan sholawat. Itu wasilah agar doa kita cepat diijabah oleh Allah. Jadi tidak minta kepada makhluk. Nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi nanti di akhirat Nabi diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Termasuk tadi yang saya ceritakan, orang-orang yang ada di neraka. Termasuk orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat dalam hidupnya, la ilaha illallah, Nabi keluarkan. Itulah syafaat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi, terus berselawat agar rahmat Allah terus mengalir kepada kita. Insya. Ada lagi Pak? Baik, oh masih ada nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, di samping sholawat Nabi Muhammad SAW, ada sholawat Ibrahim alaihissalam di tahiyat. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik. Sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim yang kita baca dalam tahiyat itu bentuk juga penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita kaji secara historis, secara sejarah, Nabi Ibrahim itu adalah termasuk Nabi Ulul Azmi. Orang yang punya kesabaran luar biasa. Ya, punya kesabaran yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah, sering kita mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz di Idul Adha misalnya. Masya Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kedekatannya dengan Allah luar biasa. Karena itu diapresiasi oleh Allah. Dengan sholawat Ibrahimiyah itu. Selain bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu. Yang kedua, ada sebagian syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Termasuk ibadah haji. Ibadah haji itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi berlaku dalam syariat itu diberlakukan oleh Allah kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada khitan. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban juga syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah kemudian syariatkan kepada kita sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihim assalam. Nabi Ibrahim alaihim assalam. Itu saja Pak. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin setiap doa dari lisan-lisan kita ini diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kehilapan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Karena sampai detik ini ya Allah,
Kami belum serius mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah. Kami lebih cinta kepada harta kami ya Allah. Kami lebih cinta kepada dunia kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Maafkan seluruh anggota tubuh kami ini sudah bermaksiat kepadamu ya Allah. Mata yang sering melihat aurat yang bukan hak kami. Ya Allah, mulut dari mulai sumpah, serapah, ghibah, fitnah terus bergulir dalam kehidupan kami ya Allah. Mohon ampuni ya Allah. Ya Rabb, perut dari mulai yang syubhat sampai yang haram. Ya Allah, kemaluan dari berzina. Mungkin ada di antara kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Pernah berzina selama hidupnya ya Allah. Yang kami sembunyikan rapat-rapat ya Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, bahagiakan kami di pagi hari ini dengan ampunan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Tutupi segala aib kami ya Allah. Tutupi aib kami di akhirat nanti sebagaimana Engkau tutupi aib kami di dunia ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dosa tangan kaki kami ya Allah, yang terus berbuat dosa setiap saat ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan jasmani rohaninya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Jadikan kami anak soleh sehingga bisa berbakti kepada keduanya ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah wafat mendahului kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Bahagiakan mereka di alam barzahnya ya Allah. Sebagaimana kami bahagia menjalani kehidupan dengan anak-anak kami ya Allah. Dengan orang-orang terdekat dengan kami ya Allah. Mohon bahagiakan mereka di alam barzahnya ya Allah. Mohon muliakan mereka ya Allah. Mohon tempatkan di taman-taman surgamu ya Allah. Kami mohon ya Rabb. Kami minta maaf ya Rabb. Kami ampuni dosa kami ya Allah. Selama hidup mereka ya Allah, kami sering menyusahkan mereka ya Allah. Kami sering membuat mereka resah ya Allah. Kami sering membuat mereka sedih ya Allah. Kami mohon ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ampuni dosa majlis, ampuni dosa jamaah Masjid Al-Muttaqin ini ya Allah. Ya Rabbana, kami Engkau takdirkan jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kami begitu jauh dengan Nabi ya Allah. Jarak kami begitu jauh dengan Nabi ya Allah. Kami mohon ya Rabb, suatu saat ya Rabb, izinkan kami menatap wajahnya ya Allah. Izinkan kami untuk bisa duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bisa satu surga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau halangi kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau halangi kami bisa berjumpa dengan baginda Nabi disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyik wa hubba qur'anik wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon tanamkan kecintaan dalam hati kami, cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada Qur'anmu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan diri kami denganmu ya Allah. Ya Rabbana, suatu saat akan tiba jadwal kematian kami ya Allah. Allahumma ahyina bil iman. Mohon hidupkan kami dengan iman ya Allah. Karena kebahagiaan kami hanya bermodalkan iman ya Allah. Wa amitna bil iman. Wafatkan kami dalam keadaan iman ya Allah. Karena yang menyelamatkan kami hanya keimanan kami ya Allah. Wa amitna bil iman ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jika tiba jadwal kematian kami ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat setelah ketika kami wafat. Dapat ampunan setelah kami wafat. Kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami dari sulitnya sakaratul maut ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan iman. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan dosa-dosa sudah Engkau ampuni ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan amal jariah sudah kami tebarkan di muka bumi ini ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan kami sangat rindu berjumpa denganmu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan terbaik, tempat terbaik, waktu terbaik. Dalam keadaan kami sangat rindu berjumpa denganmu ya Allah. Dalam keadaan Kau ridha kepada kami ya Allah. Sehingga Engkau sambut kami dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Golongkan kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Golongkan kami bersama orang-orang yang mulia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami mohon di majelis yang mulia ini ya Allah. Ada saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, yang sampai detik ini hidup dalam kesengsaraan, dalam penindasan ya Rabb. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Rabb,
Kami yakin ya Allah doa kami ini bagaikan anak panah yang melesat ya Rabb. Mohon merdekakan mereka ya Allah. Mohon selamatkan anak-anak mereka ya Allah. Selamatkan ibu bapak mereka ya Allah. Mohon selamatkan Masjidil Aqsa ya Rabb. Mohon kembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam ya Allah. Kami mohon di majelis ilmu yang mulia ini ya Allah. Kening kami yang hina ini ya Allah. Berikan kami kesempatan sujud di Masjidil Aqsa sebelum kami wafat ya Rabb. Berikan kami kesempatan untuk bisa rukuk sujud di Masjidil Aqsa sebelum kami wafat ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah kita akan ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.